kita sudah membahas pengertian teori, struktur teori, ya, pentingnya teori dalam ilmu, ya. Kemudian beberapa teori-teori yang mendasar dalam bidang keilmuan kita. Ini sebenarnya penting sekali bagi Anda untuk paham ini, karena akan Anda gunakan terutama pada saat nanti Anda penelitian dan menyusun tesis untuk penyelesaian akhir. Tapi sebenarnya bukan di situ saja diperlukan penguasaan teoritik itu. Itu juga kita perlukan nanti pada saat kita menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang magister, menjadi seorang ahli di bidang keilmuan kita. Maka kita akan dipertemukan setiap saat dengan fenomena, dengan masalah yang terkait dengan bidang keilmuan kita yang harus kita analisis, yang harus kita berikan solusi, ya, sesuai dengan pendekatan keilmuan kita. Itu tanggung jawabnya ilmuwan. Kemudian cara kita berkontribusi dalam memberi solusi itu banyak macam. Misalnya dengan menulis, dengan selalu rutin menulis jurnal, menulis artikel, menulis buku, menjadi pembicara publik, menjadi pembicara seminar, menjadi YouTuber dengan membuat konten-konten keilmuan, ya. Nah, jadi kalau Anda sudah menjadi seorang ilmuwan, itu tanggung jawab Anda untuk mengatasi fenomena-fenomena, menyelesaikan masalah di sekitar kita sesuai dengan bidang keilmuan yang kita kuasai. Nah, kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah itu secara keilmuan kalau kita tidak paham teori, kajian-kajian teoritik dari bidang keilmuan kita. Saudara sekalian, Anda harus paham teoritik, ya, secara teoritik bidang keilmuan ini. Kompetensi keilmuan ini harus, ya. Mulai dari pengertian teori, struktur teori, kemudian teori-teori dasar dalam bidang keilmuan Anda. Itu penting, dan saya sudah berikan materinya itu banyak, ya. Ada YouTube-nya, ada juga materi yang berupa ringkasan materi itu, ya. Tinggal Anda ulang-ulang aja supaya Anda paham. Saya juga sering baik sebagai pembimbing ataupun penguji mendapatkan bukan cuma S1, baik S2 juga yang tidak paham ini bidang keilmuannya. Salah memilih fokus materi, salah memilih teori, salah menganalisis, ya, salah membuat kesimpulan. Karena dia tidak paham struktur teori sebuah bidang keilmuan atau struktur teori atau metode sebuah penelitian. Ya, kalau begini kan kasihan, ya. Ada 3 hal yang sebenarnya terkait dengan bidang keilmuan itu secara teoritik. Bukan 3, ya, ada 4, ya, ada 4. Yang pertama yang kita sebut teori. Teori itu adalah penjelasan ilmiah dari sebuah fenomena yang berasal dari hasil penelitian atau hasil pengkajian menurut tata cara metode ilmiah. Jadi outputnya metode ilmiah itu adalah teori. Oke. Jadi teori itu bukan hanya lahir dari pengumpulan data. Ada juga orang cuma mengambil data langsung bikin kesimpulan. Itu tidak betul. Ya, jadi pengumpulan data itu hanya satu bagian dari metode ilmiah. Nah, saya juga sudah jelaskan ini, ya, di video itu. Kan ini semua memang berkaitan, ya, bidang keilmuan itu semuanya berkaitan. Nanti Anda lihat juga videonya itu. Jadi pertama Anda harus paham ini teori. Nah, satu rumpun keilmuan itu punya rumpun, ya. Satu rumpun keilmuan itu punya teori. Misalnya ilmu sosial, itu ada banyak teori ilmu sosial. Ya, kemudian di dalam rumpun keilmuan itu ada prodi-prodi.
ada jurusan-jurusan. Misalnya dalam ilmu sosial itu ada bidang ilmu komunikasi, ada bidang ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi. Nah, Anda harus paham juga itu perbedaan dan batas-batas keilmuan dari setiap prodi itu. Nah, setiap prodi ini punya lagi teori khusus. Jadi, di samping kita harus paham teori keilmuan secara makro, apa itu ilmu sosial, tapi Anda juga harus paham teori dalam bidang keilmuan Anda. Misalnya, ilmu komunikasi, bidang ilmu KPI, karena KPI ini saya melihat sudah menjadi satu bidang ilmu juga, atau bidang prodi atau jurusan, bidang ilmu manajemen. Kemudian ada lagi manajemen dakwah, nah gitu. Ada manajemen dalam manajemen dakwah. Jadi otomatis manajemen dakwah ini sudah menjadi satu prodi juga. Dulu ada ilmu komunikasi, kemudian ada jurnalistik, bagian dari ilmu komunikasi. Sekarang jurusan jurnalistik berdiri sendiri, maka harus punya juga teori-teori khusus. Kalau tidak, ngambil ke jurusan ilmu komunikasi, tidak apa-apa. Tapi mestinya tahu juga bidang teori sesuai dengan bidang ilmunya. Prodi KPI, nah ini Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, itu sebenarnya multidisiplin. Di situ ada komunikasi, ada penyiaran, ada Islam. Nah, ini kalau dipisah-pisah semuanya punya teori. Kalau dia digabung, dia seharusnya dia juga sudah punya teori juga. Punya teori-teori. Tapi kalau tidak, ambil aja ke bidang teori komunikasi. Ambil bidang teori bidang penyiaran, ambil teori bidang komunikasi Islam. Itu yang disebut dengan objek forma, ya. Nah, oke, jadi sudah mengerti kedudukan teori, ya. Jadi teori itu adalah penjelasan mengenai fenomena sesuai dengan bidang keilmuan kita. Satu bidang keilmuan yang sangat kaya dengan teori itu ilmu komunikasi. Banyak sekali teori dalam ilmu komunikasi. Nah, salah satu rujukan itu misalnya dalam ensiklopedia teori komunikasi yang ditulis oleh Little John, itu ratusan teori di situ, mungkin ada 500 teori. Ya. Nah, banyak sekali teori di situ. Kalau Anda tidak paham ini pengertian teori dan teori dalam bidang keilmuan Anda nanti kesulitan sebagai seorang ilmuwan, ya. Mungkin Anda selesai menjadi seorang pedagang, ya. Mungkin teori tidak diperlukan, tapi kalau Anda menjadi ilmuwan, teori harus ada, diperlukan. Jadi ini satu, ya, teori itu adalah penjelasan fenomena sosial sesuai dengan kajian atau sesuai dengan perspektif pandangan bidang keilmuan kita. Tapi teori itu sekarang banyak juga diambil dari bidang lain yang sesuai dengan bidang kajian kita. Misalnya ilmu komunikasi, ada banyak teori diambil dari sosiologi, diambil dari manajemen, misalnya komunikasi pemasaran, ya. Itu dulu bagian dari manajemen pemasaran, tapi kemudian menjadi komunikasi pemasaran. Kemudian ada juga teori-teori psikologi. Tidak masalah itu diambil dari luar, yang penting itu sudah diakui sebagai teori dalam bidang keilmuan Anda. Oke, ngerti, ya? Nah, itu satu, teori. Nah, yang kedua yang disebut dengan model. Model itu adalah gambaran visual dari sebuah teori. Anda bisa lihat itu, biasa lihat ada bagan. Kalau biasa kita buka buku-buku teori komunikasi, di situ ada bagan, ada kotak-kotak, kemudian ada tanda panah, ya. Ada bagan visual dari teori itu. Itulah disebut dengan model. Model itu adalah penyederhanaan dari sebuah teori. Karena dengan melihat saja itu poin-poinnya, komponen-komponennya, dan arah panahnya, kita bisa jelaskan. Karena kalau teori kita mau baca, teori itu bisa satu buku, bisa satu bab. Tapi kalau kita lihat satu model, satu gambar, kalau kita ngerti, kita bisa jelaskan. Jadi dia menyederhanakan itu. Ya, itu aspek yang kedua kalau kita bicara bangunan keilmuan, ya, sebuah prodi, sebuah disiplin ilmu. Jadi pertama tadi teori, yang kedua
model. Nah, yang ketiga itu adalah perspektif, ya, perspektif. Perspektif ini mirip dengan teori, tapi dia lebih besar sedikit dari teori. Kalau teori betul-betul spesifik. Kalau perspektif, itu bisa di dalamnya ada gabungan beberapa teori. Misalnya perspektif psikososial, ya. Jadi teori yang ada kaitannya dengan perspektif itu bisa kita masukkan di dalam. Jadi dia semacam kelompok teori yang lebih kecil, ya, dibandingkan paradigma, ya. Nah, jadi itu perspektif. Perspektif kalau dalam penelitian biasa juga disebut dengan pendekatan, ya, pendekatan. Pendekatan itu sesuai teori. Jadi kalau kita paham teori ada perspektifnya. Kenapa harus ada perspektif? Karena cara kita melihat masalah itu beda-beda. Bisa saja satu masalah dikaji dalam beberapa tinjauan. Itu disebut perspektif. Walaupun ini tidak selalu dimunculkan secara tertulis, ya. Tapi sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, kita harus paham. Ada orang atau ahli, kalau dia berbicara selalu begitu dia arahnya, itu disebut perspektif. Dia punya memang gambaran begitu dia. Kalau dia menjelaskan selalu dikaitkan dengan itu. Kemudian yang keempat, paradigma. Paradigma ini lebih luas lagi dari perspektif. Jadi paradigma itu semacam suatu pemikiran-pemikiran yang dominan, yang mendominasi sebuah kajian dalam satu waktu tertentu. Nah, ini yang kita mau bahas, ya. Apa itu paradigma dan apa kira-kira paradigma KPI? Tujuannya ketika Anda membahas satu bidang ilmu, membahas satu bidang kajian, membahas satu fenomena, membahas satu masalah, Anda gampang menyelesaikan masalah itu kalau menggunakan teori, membuat modelnya, melihat perspektif apa dan paradigma apa yang Anda gunakan.